Sebelumnya di sini tuh aku mau ngeramban sayuran dulu yang ada di sekeliling rumah. Kebetulan pucuk ubinya tuh lagi muda-muda banget, jadi langsung aja aku petikin. Rencananya sayur ini tuh bakal dibuat lalap gitu aja, cuman direbus doang. Ini tuh salah satu sayuran yang aku paling suka banget untuk lalap, apalagi kalau direbus sama batang-batangnya. Apalagi pas dimasaknya tuh baru dipetik kan, jadi rasanya tuh manis. Nah, di sini tuh aku petikin pucuk ubi ada dua jenis gitu. Satunya tadi tuh pucuk ubi jari namanya. Dan kalau yang daunnya lebar-lebar itu namanya di sini tuh pucuk ubi karet gitu guys. Kayaknya pucuk ubinya tuh udah cukup, langsung aja aku balik lagi ke dapur. Karena di sini tuh udah sore, jadi langsung aja mau masak guys. Menu kali ini tuh walaupun sederhana tapi tetap enak banget, malah tambah nikmat banget makannya. Itu aku siapin dulu wajan, terus aku tambahin air secukupnya. Wajib banget dikasih garam. Yang paling nggak boleh ketinggalan tuh daun salam. Mungkin di sini tuh pada nggak heran lagi lihat aku masak yang satu ini, karena ini tuh salah satu makanan favorit di keluarga kita. Di 3 hari yang lalu itu memang sengaja banget busukin tempe busuk. Emang kita sekeluarga itu sefavorit itu sama tempe busuk. Sebelumnya tempe busuk itu direbus dulu ya, air yang mendidih biar jangan bau, itu ditambahin daun salam guys. Kaget banget ternyata ada yang gerak-gerak, kira tuh udah uletan. Ternyata aku lihat ada hewan kecil gitu. Umur hidup kita walaupun masaknya tempe busuk, pernah ya masaknya itu tempe busuk yang ada uletnya. Walaupun tempenya tuh busuk tapi nggak pernah sampai ada uletnya gitu guys. Buat tempenya tuh udah selesai direbus, ini langsung aja dibuang airnya, terus dicuci sampai bener-bener hilang baunya. Setelah itu langsung aja aku mau nyiapin perbumbuannya guys. Biasanya kalau kita masak tempe busuk itu harus banyak cabenya dan biar rasanya tuh pedes guys. Rasanya tuh ada yang kurang gitu loh kalau masak tempe busuk itu. Nggak pedes kan, ada lalapannya juga, jadi memang harus pedes. Ini tuh aku juga dibantuin sama mama aku buat marutin kelapa. Karena wajib banget ya pakai kelapa. Orang-orang tuh suka banget kalau ditumis, tapi kalau aku nggak suka ya guys kalau cuma ditumis doang, jadi memang harus pakai kelapa. Tempe busuk yang tadi itu langsung aja aku pindah ke wadah kayak gini, terus aku nyet-nyet sampai halus. Lagi pengen ditambahin tahu, jadi ini langsung aja aku tambahin sedikit tahu putih. Kalau biasanya masak tempe busuk itu kita nggak pernah dikasih tahu putih, tapi kali ini pengen banget, jadi biar rasanya tuh tambah enak gitu loh guys. Kan yang namanya tempe itu memang cocok banget ya dipaduin sama tahu. Semua bahan-bahan tadi itu udah selesai, sekarang aku tinggal peresin kelapa. Itu kelapa yang kemarin kita beli buat dodol itu loh guys, ini tuh sisahannya. Santannya tuh nggak terlalu ada gitu loh. Nah, ini buat santannya udah selesai, langsung aja aku nyiapin air, ngerebus daun pucuk ubi yang aku petikin tadi, kasih garam, soda sama minyak. Lanjut di sini aku nyiapin wajan, terus nyiapin minyak juga untuk ngoseng perbumbuannya. Nah, ini tuh ada sedikit genjer yang baru aja dicari sama ayah aku, dapatnya segini lumayan banyak buat sayur besok pagi. Soal masakan kayak gini bisa banget ya dibajetin sehari. Kalau tinggal di kampung tuh paling nol budget. Kan seperti kelapa, sayuran itu bisa nggak beli ya. Tapi jujur walaupun tinggal di desa, pengeluaranku tuh lebih besar guys. Jangan salah paham ya. Emang nggak ada pengeluaran di makanan, tahu kebutuhan sehari-hari. Tapi yang aku maksud tuh pengeluaran uang jajan anak. Emang sih semakin kesini sekarang pemasukanku itu udah alhamdulillah banget. Tapi dibalik pemasukan yang alhamdulillah, ada pengeluaran uang jajan anak yang sampai kadang sehari itu 50.000, paling dikit 30.000 guys. Ya itulah namanya kita nyari duit itu untuk anak juga. Walaupun pengeluarannya itu besar, nanti dapatnya bakal lebih besar lagi guys. Apalagi itu kan untuk anak ya. Setelah di sini masakanku udah masak, bersyukur banget dengan hari ini.